Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat dimanapun anda berada, semoga Allah senantiasa memberi kita taufik dan hidayah sehingga kita berada dalam pemahaman yang lurus, yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan sharing sedikit tentang peringatan Maulid yang dilakukan di berbagai daerah, khususnya di Indonesia. Itu yang mungkin yang paling marak kita lihat karena kita berada di Indonesia. Nah, yang menjadi rumusan permasalahan kita, apakah peringatan Maulid Nabi itu termasuk dalam kategori bid'ah dan tidak ada landasan ataupun tidak dinaungi oleh dalil-dalil baik hadis ataupun Al-Quran. Nah, kita akan bahas secara ilmiah. Kita kaji dengan kajian kerangka berpikir secara ilmiah. Dan insya Allah nanti kesimpulannya bahwasanya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini memang berdasarkan ataupun bersumber ada dari hadis dan juga ada dari ayat. Cuman harus kita kaji dengan kajian ilmiah. Bagaimana kita mengkaji suatu permasalahan dengan ilmiah? Tentunya suatu permasalahan itu harus kita deskripsikan terlebih dahulu. Harus kita buat pengertian, latar belakang, kemudian rumusan masalah, kemudian di antara rumusan masalah itu adakah dalil. Nah, sekarang masuk kita ke dalam pembahasan. Kita definisikan dulu pengertian Maulid itu apa sih? Apa yang dilakukannya? Apa kegiatan-kegiatannya? Nah, ini yang harus kita bahas, kita rincikan terlebih dahulu, baru nanti kita bisa mengaitkannya kepada ada dalil atau tidaknya. Nah, pengertian Maulid secara umum itu kan suatu perkumpulan yang dilakukan oleh umat muslim di berbagai wilayah yang merayakan peringatan Maulid tersebut bertepatan dalam momentum pada bulan kelahiran Rasulullah SAW, yang mereka itu berkumpul adalah tujuannya untuk memuliakan. Adapun tata cara yang biasa dilakukan itu mulai daripada pembacaan Al-Quran, kemudian pembacaan salawat, kemudian ada diisi dengan kajian-kajian para ustadz ceramah tentang sejarah Rasulullah SAW. Nah, itu isinya. Kemudian baru kita rumuskan ke permasalahan. Tentang perkumpulan ini sebenarnya itu sudah menjadi suatu adat kita yang merayakan Maulid itu. Kalau di bulan momentum kelahiran Rasulullah SAW sudah menjadi adat atau kebiasaan orang-orang muslim berkumpul untuk merayakannya. Nah, ketika dia sudah menjadi adat, ini dari segi perayaannya, bukan dari segi acaranya. Dari segi perayaan saja itu kan sudah menjadi adat. Kalau yang namanya adat berarti bukan lagi bukan lagi perkara agama. Ketika bukan lagi perkara agama, maka tidak sah dihukumi bid'ah, karena bukan lagi perkara agama, itu perkumpulannya. Adapun tata cara ataupun rangkaian acara di dalam peringatan Maulid itu apa saja? Yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran. Apakah membaca ayat Al-Quran itu masih perlu kita sampaikan dalil? Kemudian ada selawat kepada Rasulullah SAW. Apakah perlu lagi kita sampaikan dalilnya tentang selawat? Saya rasa tidak perlu lagi, itu sudah umum sekali teman-teman ya. Kemudian selanjutnya apa lagi? Kajian-kajian agama, ya memang sudah sewajibnya lah. Sejarah Nabi, kemudian ajaran-ajaran Islam itu disampaikan. Jadi kan itu sudah jelas teman-teman ya. Sudah jelas bahwasanya dalam rangkaian acara yang dilakukan dalam peringatan Maulid itu dinaungi oleh dalil. Misalkan seperti dalil salawat, kan jelas, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah. Oh, tentang kenapa mesti selawat di hari itu? Nah, ini yang perlu. Kadang ada juga yang dipermasalahkan oleh kawan-kawan kita yang kebanyakan dari salafi itu kan bisa sendirian selawatnya. Misal kan kita kan harus menjaga dua hubungan, ada hablum minallah wa
hablum minan nas. Ketika kita cuma selawat sendirian, berarti itu kita menjalankan perintah Allah. Tapi ketika kita sama-sama, di situ juga kita menjalin ukhuwah Islamiyah, kita bisa saling silaturahmi. Jadi double, kita dapat hablum minallah dan kita dapat hablum minan nas. Jadi begitu teman-teman ya. Intinya, jika kita kaji secara ilmiah, semua yang dipermasalahkan yang katanya tidak ada dalil, itu sebenarnya semua didasari oleh dalil, tapi dengan catatan kita kaji secara ilmiah. Karena yang namanya ilmu itu butuh kajian dengan kerangka berpikir secara ilmiah. Begitu teman-teman ya. Dan kita di sini sharing dan sekalian untuk menjalin ukhuwah Islamiyah. Dan kolom komentar selalu terbuka buat teman-teman untuk memberikan kritik dan saran. Ketika berbicara pengetahuan itu senantiasa diperlukan kritik dan saran. Yang penting jangan ada di antara kita yang selalu merasa paling benar, apalagi menyalahkan amalia-amalia yang lainnya. Itu sangat bermasalah teman-teman. Cukup sekian sharing kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.